Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Aula Media Televisi dengan sajian utama Jagong Santri, dan kali ini kita bersama Kiai Soleh Hayat. Beliau aktivis Nahdlatul Ulama dan saksi sejarah dalam perjalanan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ini kita masih enjoy untuk ngobrol-ngobrol soal perjalanan dan perkembangan NU dari waktu ke waktu ya. Dari waktu ke waktu. Nah, yang pernah kita singgung itu soal Kiai Hasyim Muzadi dan masa-masa perjuangan di NU Jawa Timur. Tetapi yang kali ini saya kira perlu kita menyinggung peran dari Kiai Hasyim Latif. Kiai Hasyim Latif ini kan sebelum di Nahdlatul Ulama aktif di ngurusi NU itu kan juga dikenal sebagai pejuang. Bisa dijelaskan Kiai? Pak Hasyim Latif itu di kalangan pejuang kemerdekaan. Beliau itu memang santrinya santri Basim. Basim. Ketika negara sudah dikuasai, bukan negara ini sudah dikuasai sama Jepang, beliau sebagai santrinya Basim itu sudah mulai dilibatkan urusan-urusan yang bersifat pembinaan negara, pertahanan negara, termasuk pertahanan apabila dan supaya tidak ikut dijajah oleh Jepang. Karena Jepang itu wataknya keras. Kalau Belanda itu motifnya bukan urusan orangnya, tapi bagaimana negara dikuasai. Ekonomi dan pertanian untuk kebutuhan makanan orang Belanda tercukupi. Itu betul. Tetapi ketika pindah ke Belanda, itu sampai kepada ideologi, keyakinan beragama. Contoh, kiai-kiai dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan pagi itu, suami itu ke matahari terbit, itu disuruh menghormat matahari terbit itu. Ini zaman pendudukan Jepang. Jepang. Pak Hasyim eksisnya ketika zaman Jepang itu sudah mulai jadi pemuda dia. Nah, karena Pak Hasyim ternyata memiliki fisik yang bagus. Ketika ada latihan militer peta di Cibarusa, belum dikirim ke sana. 6 orang angkatan pertama untuk latihan bagaimana mengamati keadaan, mengamati peta politik kekuasaan ketika itu. Ini cikal bakal barisan Hizbullah ya? Cikal bakal Hizbullah ya. Iya, peta itu. Ternyata Pak Hasyim menguasai pulang, itu sudah mulai melatih anak-anak muda-muda untuk baris berbaris. Bagaimana untuk mulai memikul senjata, tapi senjatanya bukan senjata api itu, tetapi kayu yang diberi tali, bisa dicangkongkan seperti hanya senjata. Tapi ya kayu biasa itu. Duplikat dari senjata lakan aras panjang. Ternyata yang ikut itu tambah hari berita tambah hari tersiar pada latihan yang ikut tambah banyak. Sehingga yang dibawa latihannya Pak Hasyim Latif itu susah tambah. Kalau Pak Hasyim kalau serai tugas A bunyi A, B bunyi B. Budak tuh latihan berbaris. Kemudian Taisu, olahraga yang lainnya itu kan Taisu namanya. Senam itu ya? Senam ya? Senam. Tapi senamnya ada kaitannya sama seni silatnya itu. Karena itu untuk melawan yang pertarungan tanpa senjata. Setelah itu kemudian negara menjadi tambah beruncing karena ternyata Jepang itu kalah di perang Asia Timur Raya. Dulu Jepang itu kenapa ditakuti oleh negara-negara di Eropa dan di Asia? Jepang itu kalau mengirimkan pasukan dengan mengendarai pesawat terbang, ada bom, kanan kiri ada senjata laras panjang di bawah, itu berikut dia sudah disiapkan untuk makam jadi makam pahlawan, namanya ada. Jadi dia memang tidak banyak harapan untuk pulang. Karena apa? Ketika ketemu sama pesawat negara lain, itu bukan ditembak, ditabrak.
kecepatan depan itu kawan hancur, tapi hancur juga. Tapi juga ada yang ditembakkan dengan peluru. Tapi yang paling ngeri itu, dan ini ditakuti sama armada di timur tengah sana dan di barat, termasuk di Perancis dan Amerika. Itu kan ada kapal perang, kapal induk. Itu dicari ada cerobong. Begitu kelihatan keker posisi kacau, langsung masuk ke cerobong. Karena masuk ke cerobong mesti meledak, mati. Pelaku yang mengendarai pesawat terbang ini meninggal. Jadi sudah tidak diharapkan sebagai itu namanya perlawanan hara kiri. Kita kan yang bisa kan hara kanan. Hara kiri. Ya insya Allah ini kalau Kiai Hasyim Latif ini kan juga dikenal sebagai komandan Hizbullah di Surabaya saat perang 45. Nah, ketika mempertahankan kemerdekaan dan kemudian ada resolusi jihad dari PBNU untuk mengingatkan pemerintah agar tidak gentar, itu Kiai Hasyim Latif yang memimpin. Nah, sejauh mana peran ketika itu di Surabaya ya? Jadi ada peran dari kaum santri yang sesungguhnya bagaimana? Jadi Pak Hasyim Muzadi itu Pak Hasyim Latif masih sedang pondok di Jombang. Masih di pondok ya? Karena aslinya kan Sumobito, Jombang. Ketika ada pertemuan kiai-kiai di Bubutan itu, beliau tidak ikut karena kelasnya bukan kelas kiai beliau. Ketika itu masih santri yang datangnya juga kan kiai-kiai. Kiai-kiai Jawa, Madura Jawa, kumpul itu. Sekitar 22 orang, tanggal 21 22 malam, papan yang memimpin Bapak Wahab, tapi atas izin Basim. Atas izin Basim. Desainnya Basim, tapi yang memimpin Bapak Wahab. Memimpin rapat ya? Iya. Rapat itu. Ketika itu memang di perang di Asia Timur Raya, perang dunia kedua, itu sedang sengit sedang. Itu kan sudah melampaui Agustus. Kalau Jepang kan di bulan Agustus itu. Itu Oktober. Tapi di daerah jajahan Jepang itu masih merasa eksis. Jadi setelah kekalahan Jepang di perang Asia Timur Raya, wilayah Indonesia ini kan menjadi wilayah kekuasaan sekutu. Artinya de jure ini dianggap kekuasaan sekutu kan? Tapi di dalamnya masih banyak Jepang. Jepang masih ada, gitu ya. Kemudian Pak Hasyim masih ada tapi ketika itu Hizbullah belum terbentuk, tapi gerakan anak-anak muda untuk membela tanah air sudah berkumpul. Ketika ada rapat, karena situasi genting bahwa kedudukan Jepang diganti sama sekutu, alasannya datang itu adalah untuk mewujudi senjata pasukan Jepang. Ada Nika itu orang Pak, Nika itu orang termasuk antara orang India itu. India. Ada Inggrisnya, ada Nikanya itu. Karena pertimbangan itu maka memperbolehkan untuk melakukan Surabaya sambil untuk mewujudi senjatanya tentara Jepang. Gitu. Banyak yang setuju karena apa? Jepang itu kejam, keras. Ngaplok itu bukan tangannya tapi popor senjatanya itu. Popor senjata. Itu. Tapi ternyata mereka itu membawa peralatan perang yang dipakai ketika perang dunia kedua. Tanknya yang terbaru, bisa tembak jarak jauh gitu. Dan pesawat-pesawat, kelas bukan tank kecil, besar. Pak Hasyim ketika itu belum itu kan masih itu kan ketika bulan November. Ketika terjadi 21 Oktober di Surabaya itu normatif ya, tapi itu dibakar. Kita harus mempertahankan kemerdekaan. Kita capai tanggal 16 Pak. 17 itu dernya. Dernya 17 ya? Iya. Jadi tanggal 14 itu Nagasaki lumpuh, hancur kota itu. Dan Hiroshima. Kemudian tanggal 15-nya Hiroshima. Hancur ya. Tapi Kaisar Hirohito itu di kota lain, jadi dia selamat.
dikasih pertimbangan. Apa kita lawan? Ya, apa kita menyerah? Anggapan yang berkembang di Jepang sana itu masih punya bom atom lagi. Andai kan tahu bom atom cuma 2, ya. Itu mungkin dilawan. Ya. Tapi karena informasi ada itu punya 2, kalau itu dilepaskan yang keempat, hancur habis. Iya. Jadi soalnya kita ini kan selain Kiai Hasyim Latif itu ada sejumlah nama seperti Husain Tiwai dalam perjuangan 45 itu. Iya. Nah kemudian dalam masa-masa perang kemerdekaan atau masa-masa revolusi nasional antara 45-49 itu ada peran-peran yang lain. Hizbullah itu di bawah kepemimpinan Kiai Zainul Arifin. Nah, itu Zainul Arifin yang di Jakarta. Nah di Jawa Timur itu kan termasuk juga Kiai Munasir dengan pasukan Condromowonya itu ya. Nah itu Pak Hasyim Latif itu di bawahnya Condromowo. Kompi Pak. Kompi Condromowo ya. Jadi itu masa-masa revolusi kan. Jadi bukan hanya ketika 45. Ketika terjadi perang itu, ya perang. Nah, tanggal 29-30 kan masuk Inggris. Iya. Nah, itu Malabi. Dan dia bermarkas di Jembatan Merah. Sebelah baratnya Jembatan Merah itu ada gedung besar yang sekarang dipakai Kupang itu. Nah, itu gedung Internasio kalau dulu ya. Yang dekat Tugu Pahlawan. Iya. Dan itu yang ngerinya kalau saya baca-baca itu menjadi tempat penyiksaan para pejuang ya yang disiksa oleh Jepang. Waktu Jepang. Ya. Itu kan masih Pak, setelah pendudukan Belanda yang kedua. Jadi sudah ada, tapi ketika Jepang tempat penyiksaan yang dicurigai adalah tempat penyiksaan. Dulu itu Pahlawan itu ada pengadilan. Landrat. Ya. Nah, di situ banyak penyiksaan. Orang-orang yang pembangkang yang dikejar pembangkang. Mata-mata sama pembangkang, disembelih sama dia. Karena ketika zaman mulai itu dipakai untuk masjid. Ya tidak pakai bentuk bangunan, tapi bisa dipakai seperti sekarang alih fungsi ya. Ya. Di situ ketika zaman Jepang. Itu ada kiai yang sekarang di sebelahnya itu Pahlawan. Kalau dari sini kita jalan, itu ada kiai situ masjid. Ada masjid. Oh ya, sebelahnya itu ya. Betul. Itu ada kiai yang dikeluarkan dari masjid itu. Mungkin bukan masjid tapi langgar atau musola gitu. Karena itu bekas pengadilan. Ya. Dan tokoh ini kemudian disebut Kiai Sedo Masjid. Nah, makamnya ya. Disuruh untuk hormat sama matahari terbit itu. Ya. Saya kira. Akhirnya matinya dibunuhnya bukan oleh senjata Pak, dipetantang Pak. Ketika ditembak gak mempan. Tembak gak mempan. Karena punya wirid, punya kesaktian. Iya. Takinya itu yang satu di tali ini ke satu kuda, yang satu lagi tali namun kuda. Ketika sudah waktunya untuk disiksa, dua kuda di sebelah. Ya, pedet ini Pak. Tubuhnya terbelah gitu ya. Iya, paha ini dua ini terbelah. Meninggal. Lah, oleh masyarakat itu diramut. Kemudian dimakamkan di sebelah itu kan hanya nyebrang jalan itu. Seberang dari Tugu Pahlawan itu kan. Iya, seberang Tugu Pahlawan, namanya Kiai Sedo Masjid. Itu berjuang juga, cuma namanya yang saya belum. Ya, karena Jepang itu punya kekejaman Indonesia, lebih kejam daripada. Iya. Terus kemudian terjadi perang. Itu kan tanggal 30 artinya. Nggih. Tanggal 1, 2, sampai 8 itu udah tegang. Bahkan pamflet-pamflet yang jatuhkan supaya para itu bukan katakan pejuang. Namanya mereka mengatakan bahwa bukan berjuang, bukan apa namanya? Bukan revolusioner, apa ya? Ekstremis, tapi bukan ekstremis. Ya, kontra revolusi itu apa itu? Supaya nyerahkan senjata. Kalau enggak akan dijadikan Karangapang. Karangapang itu diopong. Dibumi hanguskan ya. Dibumi hanguskan. Tapi masyarakat Surabaya
itu dibegitukan bukan dapat takut. Mesti iki jihad fi sabilillah. Meninggal karena melawan penjajah untuk menguasai Indonesia, ini matinya mati syahid. Kan memang dihukumnya mati syahid oleh Hadratus Syekh tanggal 22 itu. Betul. Iya. Betul. Jadi mereka tambah berani, bukan tambah anu. Iya. Ayo, tambah keluar dari sana. Iya. Dalam kajian kami yang waktu itu PCNU Surabaya ketika merencanakan untuk membentuk prasasti resolusi jihad fisabilillah NU, dan kebetulan mendapat support dana hibah dari Kiai Soleh waktu menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Itu disebutkan, kami menjumpai data bahwa ada ijazah doa dari Kiai Hasyim Asy'ari terhadap Bung Tomo sehingga mempunyai kekuatan untuk meneriakkan takbir pada setiap pidato radionya. Sub ini ya. Sebenarnya saya termasuk yang menggugat. Di tulisan saya juga menggugat. Bung Tomo itu memang punya kelompok. Iya, TKR, Tentara Keamanan Rakyat namanya. Ada namanya itu. Bukan TKR tapi BPRI, Barisan Pemberontak Republik Indonesia. Kemudian, jadi dia pecah setelah ini kajian kami yang kami lakukan setelah Pesindo. Jadi ada pemuda Indonesia, ini kelompok kiri. Nah, Bung Tomo ini nggak sabar di situ, kemudian membentuk Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI). Iya, cuma beliau memang punya keahlian di bidang retorika, pidato. Yang kedua teknisi, Pak. Sehingga diserai. Lah ketika itu RRI itu ya jalan. Dulu kalau nggak salah radio Nirong itu yang di namanya nggak tahu, tapi di radio RRI, Pak. RRI, tapi tidak sebagus sekarang ini. Lah diserai untuk menghidupkan itu. Kemudian beliau juga konsultasi karena menjelang itu menjelang pertemuan 10 November ya. Apa harus kami lakukan, Kiai? Konsultasi ke Jombang. Pak Hasyim nanti menjadi saksi. Iya. Di sana minta fatwa, minta petunjuk, minta doa. Iya. Minta doa, tapi karena dia bukan santri. Santri gak bisa ngerti itu. Iya. Kalau Akbar dia bisa. Terus apa yang kamu lakukan selama ini? Ya Allah Akbar itu gitu. Ya sudah itu aja gitu ya. Iya, Allah Akbar itu bisa. Itu tekad itu. Tekad. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Mesti kuat. Udah dapat fatwa. Itu dapat fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari. Dia mesti kuat. Dan kelompoknya kecil, Pak, kalau tidak salah antar 11-12 orang. Iya. Tidak besar. Cuma kemudian sejarah ini, karena ketika itu orang-orang Masyumi juga banyak yang tidak senang sama NU. Kemudian ini sentimen historis ya, Nggih. Historis, orang-orang PKI juga banyak yang tidak senang sama itu. Tidak ditulis secara utuh peranannya Mbah Hasyim Asy'ari. Termasuk peranannya santri-santri NU. Kiai-kiai yang rapat di kantor NU itu. Yang ditonjolkan karena termasuk foto pakai ada jaringan seperti laba-laba itu foto landing itu. Ya, itu kemudian diketahui pada foto salah satu ceramah tidak pada 45 tetapi tahun-tahun berikutnya di masa revolusi. Iya. Nah, itu kemudian karena secara yang menulis itu mengatakan yang jadi tokoh yang menjadi Allah pada Bung Karno, bukan Mbah Hasyim Asy'ari, bukan Hasyim Latif, bukan Mbah Wahab, yang muncul nama Bung Tomo aja. Sampai di Surabaya. Namanya monumen perang 10 November. Itu Bung Tomo itu. Iya. Saya sudah pernah masuk lihat. Iya, betul. Ada patung yang besar, besar. Iya. Betul. Kemudian ada foto-foto kenangan, ada video, ada macam-macam. Saya mengatakan, Bung Tomo coba buka sejarah. Apa yang dilakukan itu? Tidak ada apa-apanya, cuma pidato. Pidato itu dari Mbah Hasyim, minta restu supaya dia punya kekuatan tahan tembakan. Diberi doa untuk kegebaran diberi sama Mbah Hasyim. Tapi kemudian di peringatan acara-acara hari peringatan 10 yang muncul bukan Mbah Hasyim, yang saya bukan revolusi tetapi Bung Tomo. Jakarta juga begitu. Betul. Kesalahan sejarah. Kenapa begitu? Penulisnya orang yang nggak sama peran Kiai jadi. Ya, ada pengakuan dari Kiai Munasir yang Sekjen PBNU. Kebetulan kami pernah wawancara ke beliau itu karena kurang sregepnya tokoh-tokoh dari kalangan pesantren untuk menulis ya. Berbeda dengan kalangan dari Islam tapi dari kelompok lain. Begitu.
Jadi ini kita kalah dalam penulis sejarah. Ya. Akhirnya setiap 10 November yang tampilkan kalau enggak fotonya Bung Tomo, keluarganya Bung Tomo. Iya, iya. Dan anak-anaknya itu diberi jabatan anggota DPR semua, kalau enggak pengusaha jabatan DPR. Iya, iya. Peace, selesai ya. Okay. Perang masuk 9 November, ya itu kan hari-harinya ancamannya kan tanggal 10 November. Iya. Akan dikatakan Karangapang, pasukan bukan diturunkan dari kapal, ya dari Perak menuju ke Tugu Pahlawan. Iya. Wah, ketika sampai di Jembatan Merah, iya, itu kalau kumpul situ, semua pasukan untuk persiapan perang jam 8 pagi. Tetapi ketika itu ada Kiai Abbas buntet karena ada hambatan kendaraan di jalan. Iya. Naik kereta api dong. Itu menjadi terus jam 10 baru masuk. Itu kebal tembakan. Jadi memandu di situ bukan Pak Munasir, tetapi Kiai Abbas. Kiai Abbas, ya betul. Sejarah baik nulis itu. Dia ditembak sama kanan. Hanya bajunya yang terbakar. Cuma ada yang heroisme. Ada namanya Akhyat. Itu santri ini ya? Santri dari Bunga Gresik. Itu ketika ada motor tank itu korbannya banyak. Iya. Termasuk pasang kita ada 2-3 orang gas pesawat kanan 16. Mati Pak. Kalau tinggi terlalu kuatnya. Kalau tembakan bedil biasa nggak mau patah. Tapi karena kuatnya pelornya itu. Iya. Itu karena korbannya banyak. Dia menghadang di arah Saturi ke berat sedikit, kemudian dinaiki Pak. Dinaiki bawa granat dibuka, lemparkan ke dalam barang itu. Jumlahnya saya enggak tahu. Tapi ketika granat meledak, dia juga ikut meninggal sebagai saksi. Iya. Akhirnya itu heroisme yang dia nanti akan mati, tapi dia akan sudah dibekali. Kok mati perang mati saja. Sehingga mempertebal dia untuk Iskariman Aumut Syahidan. Au Kariban, ya Au Mutsari, yes. Dan lah itu berdak perang itu. Tapi ternyata memang karena bersenjata tidak kuat. Bagaimana? Kayak Rudi kan mundur ke Sidoarjo, Waru itu. Ya, kemudian sampai kepada Mojokerto ke Jombang. Jombang menjadi ajang. Karena di sana kan ada Basri Masari. Di sana juga ada markasnya Hizbullah gitu Pak. Iya. Itu yang menjadi. Nah, Surabaya bagaimana? Pertempuran juga misalnya ada karena di sana juga tidak semuanya berangkat menuju mengejar ekstremis Hizbullah ini. Iya. Husaini Tiwai tampil, bahwa Abdul Ham tampil, banyak. Tahir Bakri juga tampil, banyak. Iya. Nah, itu yang menjadikan bahwa perang di Surabaya juga sub Pak. Jadi kalau memang ke arah timur datang di daerah Pasar Turi, Pasar Lokoro ke timur itu Pak. Perang gerilya. Siang bekerja sebagai pekerja, malam bergerilya. Gerilya. Jadi soalnya tadi perjuangan di 10 November dan kemudian ini yang soal perobekan bendera ya. Di Hotel Yamato itu, saya kira bisa diceritakan ya Soleh. Jadi begini Pak ya, itu ketika masih bulan November. 19 September. Itu sebelum ada pertemuan di Butan. Iya. Ternyata anak-anak itu kan Belanda sudah masuk lebih dulu sedikit Pak. Iya. Masuknya sedikit bukan yang pasukannya. Bukan pasukan, ya. Pasukan. Irlander yang kecil-kecil mudah. Iya. Sinyo itu karena punya uang nyewa hotel terkenal, Hotel Majapahit itu. Maksa. Kemudian karena tahu bahwa kapal sudah menuju ke Surabaya, tolong menguasai kembali Indonesia, dan mereka meyakini pasti menang karena persenjataan. Kibarkan lebih dulu, kekasan di dalam. Pasang merah putih biru mereka. Anak-anak Indonesia, termasuk Hizbullah, termasuk anak-anak Ansar itu, bisi, pokoknya mesti, pisan, mesti
bendera sudah dinaikkan. Merah putih biru. Ya. Itu juga yang masuk laporan pertemuan tanggal 21 Oktober itu, bahwa ada tanda-tanda di antaranya sudah naikkan bendera merah putih biru kekuasaan Belanda. Ya. Wes marah, parah bakat, gerutuk parpe tanggal 9 itu. Nah, ketika masuk nggak boleh, karena memang bukan penghunian, bukan penghuni hotel, ya. Bukan tamu hotel. Lawan dengan anak muda itu, dan tidak punya senjata karena mereka bukan pasukan perang. Bukan perang, ya. Masa masuk ke atas, oyo-oyoan itu, termasuk ketika nangga ke atas itu, asli anak-anak Surabaya Utara, Hizbullah Surabaya Utara. Setelah itu sikut-sikutan di lorot sikile, bisa mereka jatuh pingsan, ya. Tapi pingsannya terus meninggal karena jatuhnya agak terbentur kepalanya. Terus ini pelaku menyobekan langsung ke atas, gitu loh ya. Tapi memang kelemahannya ketika itu udah pakai baju kaos yang ada keterangan Hizbullah itu, pakai itu. Tapi jelas anak-anak Hizbullah. Sama yang nembak Malabi itu Hizbullah juga, tapi ketika itu sini dan karena apa? Kalau tertangkap, yang penting bahkan mau perang di perang Timur Raya yang perang dunia kedua, mati dok pilih orang-orang itu. Sembunyi, skorsing pokok aku, ini menghilangkan jejak. Setelah dirobek itu, ya robek dengan gigi, bukan dengan silet sama gunting, bisa gunting. Sampai digigit. Kan tanggal 17 Agustus sudah merdeka, sudah biasa berapa hari sudah biasa meneriakkan merdeka gitu. Ya. Tapi nak risor, barang bendera yang biru itu robek, muring-muring bantem ya. Itu juga semangat muda. Ya. Semangat muda, mereka tidak perlu disuruh kiai, langsung otomatis. Jiwa muda aja sebagai patriotmu itu. Cek wali-wali ini kalau negara merdeka, oke wali benar gitu, ngomel-ngomel seperti itu. Tapi sekarang diupacarakan setiap hari, setiap bulan itu ada upacara tentang ritual ya. Itu hasil perjuangan juga. Pasca kemerdekaan tanggal 17 masih ada yang berani menaikkan bendera Belanda. Saudara, kita menarik sekali, kita akan lanjutkan kisah-kisah di masa revolusi dan perjuangan para alim ulama kita, termasuk juga Kiai Hasyim Latif yang kemudian menjadi Ketua PBNU Jawa Timur. Kita lanjutkan sesaat lagi.